Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah ingin cepat kaya. Mari kita akan belajar dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Perhatikan firman ini baik-baik. Dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, berapa banyak hari-hari ini kita melihat di tengah dunia yang semakin berat dengan segala tantangan kehidupan, maka beratnya tekanan, masalah, tantangan yang tidak mudah menyebabkan orang di hari-hari ini berlomba-lomba untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Sehingga tidak sedikit orang kemudian ingin menjadi orang yang kaya raya. Dan ternyata mereka berpikir kalau mereka menjadi orang yang kaya, maka itu akan membawa kebahagiaan. Saudara, tidak salah memang ketika kita menjadi orang yang berhasil, kita menikmati apa yang namanya kelimpahan di dalam berkat, atau kita memiliki kekayaan yang melimpah, maka tentu kita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Tetapi masalahnya, bagaimanakah kita mencapainya? Ada banyak orang seringkali berupaya dan berusaha untuk menjadi kaya. Mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka melakukan dengan cara korupsi. Mereka melakukan dengan cara-cara yang curang, sehingga mereka berbuat fasik. Saudara, di dalam Amsal pasal 10 ayat yang kedua dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Banyak orang-orang mereka berupaya dengan cara yang culas, dengan cara yang curang. Mereka menimbun kekayaan dengan cara-cara yang tidak berkenan, dan mereka melanggar kebenaran firman Tuhan. Memang awalnya mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses kelihatannya. Mereka berhasil dalam segala apa yang mereka inginkan. Tetapi jangan salah saudara, kekayaan yang ditimbun, yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, maka firman Tuhan berkata bahwa harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Artinya apa yang mereka bangun suatu saat semuanya itu tidak akan membawa apa yang namanya kebahagiaan, tidak akan membawa keuntungan. Justru pada suatu titik orang-orang yang culas, orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak jujur, mereka yang melakukan kefasikan, pada suatu kali mereka akan mengalami apa yang namanya hukuman. Dan mereka akan ditimpa apa yang namanya malapetaka. Bagaimana perbuatan mereka, tindak tanduk mereka akan membawa mereka kepada sebuah hukuman. Tidak sedikit orang-orang yang korupsi, kita melihat mereka kemudian di penjara. Mereka ternyata terciduk saudara, karena mereka ketahuan berbuat korupsi. Mereka ketahuan mereka melakukan pelanggaran. Itu sebabnya kembali dari apa yang firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus percaya bahwa jikalau kita diberkati oleh Tuhan, maka ini semua hanyalah karena kemurahan Tuhan, bukan karena hasil daripada keringat kita. Ingat, susah payah tidak akan pernah dapat membawa kita menjadi orang-orang yang kaya raya. Tetapi segala sesuatu apa yang kita miliki hari ini, bukankah ini semua karena karya Tuhan, karena berkat Tuhan? Jika tidak ada Tuhan di dalam apa yang kita lakukan, kita mustahil untuk bisa menjadi kaya. Saudara, mari jangan sombong. Ingat, kepandaian kita, skill kita, bukankah itu dari Tuhan? Mari belajar hari ini. Bersyukurlah bahwa kenapa kita bisa hingga hari ini menjadi orang-orang yang diberkati. Ini semua hanyalah karena kasih karunia Tuhan.
ketika Anda sadar bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, maka Anda tidak akan pernah berlaku seperti orang-orang dunia, orang-orang yang melakukan kefasikan dan mereka berupaya ingin cepat kaya, tetapi ujungnya adalah mereka mengalami malapetaka dan mendapatkan hukuman. Saya berdoa biarlah hari ini jadilah orang-orang yang jujur. Bangunlah apa yang namanya integritas. Bangunlah takut akan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau pasti akan diberkati. Dan engkau akan limpah dengan segala kasih karunia-Nya. Dan kita pasti akan berlimpah-limpah di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.